Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita khusus membahas tentang kebijakan yang ingin dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tentang menyiapkan teks khutbah Jumat sebagai panduan bagi para khatib menyampaikan khutbah di depan jamaah. Rencana ini mendapat tanggapan beragam dari para ulama di Indonesia, tidak terkecuali para ulama di Provinsi Riau. Di satu sisi, kebijakan menyiapkan teks khutbah ini dianggap sebagai langkah baik karena memberikan pengayaan terhadap para khatib dalam menyampaikan khutbahnya. Dengan diberikannya panduan-panduan dan pengayaan materi ini, diharapkan para mubaligh bisa lebih memperluas wawasan, kemudian lebih menambah pengayaan materi yang akan disampaikan dalam khutbah Jumat. Nah, di sisi lain, rencana penyiapan materi khutbah oleh Kementerian Agama ini dianggap suatu kebijakan yang tidak populis, memunculkan kecurigaan bahwa ada niat terselubung Kementerian Agama diduga ingin menyeragamkan materi khutbah dan harus disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, kita coba berbincang-bincang dengan beberapa ulama di Provinsi Riau. Berikut ini kita dengarkan tanggapan dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin yang Allah muliakan, saat ini ada wacana dari pemerintah melalui Kementerian Agama akan dibuatnya materi atau naskah khutbah Jumat untuk para khatib. Kita mesti melihat dulu apa tujuannya. Kalau tujuannya hanya untuk menjadi panduan bagi para khatib, maka ini bagus. Terutama bagi para khatib pemula yang merasa kesulitan dalam menyampaikan khutbah Jumat. Juga akan bermanfaat untuk para pengurus masjid yang khatib Jumat tidak hadir. Jadi gharim imam masjid pengurus bisa menjadi khatib dengan membaca materi tersebut. Yang menjadi masalah itu bila materi khutbah Jumat yang akan dibuat oleh Kementerian Agama ini, wajib materi itu disampaikan oleh para khatib di Indonesia ini dalam setiap salat Jumat. Itu yang jadi masalah. Kalau ini tujuannya, maka kita menolak program ini. Sebetulnya selama ini lembaga dakwah atau pengurus masjid yang mengatur judul khutbah, yang mengatur jadwal khutbah Jumat sudah membuat materi dan judul khutbah Jumat. Bahkan lembaga dakwah biasa mengumpulkan para khatibnya setiap pagi Jumat bermuzakarah membahas judul-judul yang akan disampaikan para khatib Jumat. Ini sudah terlaksana. Bila Kementerian Agama ingin memperkuat lagi, ini sangat bagus. Tapi kalau tujuannya untuk menseragamkan para khatib supaya wajib menyampaikan judul itu, materi itu, ini yang salah besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah mewajibkan membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama dan hal ataka hadisul ghasiyah rakaat yang kedua. Nabi tidak mewajibkan, tapi hanya Nabi mensunnahkan. Begitupun khutbah Jumat ini, rangkaian dari salat Jumat tidak bisa diatur oleh pemerintah, harus ini materinya, wajib ini judulnya, tidak bisa. Sementara di Indonesia ini, masjid-masjid umumnya dibangun oleh masyarakat. Dibangun melalui dana-dana yang dikumpulkan, impak dikumpulkan di jalan-jalan raya, impak yang dikumpulkan di rumah ke rumah. Dibangunlah masjid yang megah oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Tidak bisa. Kalau di luar negeri, memang khutbah Jumat judul diatur. Tapi di luar negeri itu seperti di Saudi, di Malaysia, negara lain, mayoritas masjid itu dibangun oleh pemerintah. Maka pemerintah itu menggaji, memberikan insentif kepada para khatib dan imam masjid. Lalu pemerintah membuat materi, membuat judul. Di Indonesia beda. Masjid dibangun oleh masyarakat.
Jadwal khutbah diatur oleh pengurus masjid dan lembaga dakwah. Jadi kalau pemerintah membuat materi itu hanya sebagai panduan saja. Sebagai panduan khutbah Jumat, dan ini akan mempermudah para khatib. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau tujuan pembuatan materi hanya untuk supaya wajib dibaca para khatib, ini sangat kita tolak program ini. Inilah barangkali penjelasan kami tentang wacana program penyusunan khutbah, penyusunan materi atau naskah khutbah Jumat ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dengarkan tanggapan dari Ketua Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan Provinsi Riau, Ustadz Yana Mulyana, yang kita hubungi melalui saluran telepon. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya melihatnya begini, itu kan katanya pilihan kan. Ya. Pemerintah itu menyiapkan semacam Referensi. referensi lah ya untuk Jumat, tapi yang akan dikeluarkan, tapi itu kan bentuknya pilihan, bukan paksaan, kan? Mungkin kalau itu salah satu alasan dari Kementerian Agama adalah karena ada beberapa tempat di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok, yang konon bahan khutbah Jumatnya itu tidak berubah gitu. Menonton itu terus ya? Iya, itu terus begitu. Nah, kalau sepakat itu barangkali kita setuju. Nah, persoalannya ini, kalau seandainya kemudian ada semacam referensi atau draft yang harus dipaksakan, yang harus digunakan oleh para khotib itu menggunakan draft dari Kementerian Agama, ini yang menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Saya paling tidak melihat ada 3 hal, gitu kan. Pertama, Kementerian sudah melakukan semacam intervensi dalam hal bahan khutbah Jumat itu. Itu sudah melakukan intervensi. Kenapa intervensi? Seolah-olah bahwa pemerintah tidak yakin dengan kemampuan para dai yang sebetulnya itu berasal dari berbagai ormas kan. Muhammadiyah dia punya dai-nya sendiri, PNS punya dai-nya sendiri, NU punya dai-nya sendiri. Bahkan di semacam video itu kita punya IKD, punya kemudian ada IKD, kemudian ada IKMI, kemudian ada yang lain lah ya. Mereka punya bahan masing-masing yang memang dipersiapkan oleh mereka. Saya menyebut itu yang pertama sebagai intervensi. Kemudian yang kedua, saya menganggap bahwa ini menunjukkan ada semacam bahasa yang lebih tepatnya barangkali adalah bahwa Kemenang sudah keluar batas dari kewenangannya. Sudah keluar batas itu. Sudah keluar batas. Seolah-olah bahwa Kemenang ini menginginkan semuanya seragam. Semuanya harus sama. Dan yang diinginkan oleh Kemenang dalam hal ini Kemenang adalah bagian dari pemerintah ya. Boleh ada yang berbeda dengan pemerintah. Gitu. Harus sama, harus seragam semuanya. Dan ini kan, ini berbahaya kalau sudah semacam diseragamkan hanya sekedar untuk khutbah Jumat. Gitu. Jadi melampaui kewenangan yang ada. Yang ketiga, ini sebetulnya yang akan membuat ketidaknyamanan dari para dai. Dai bagaimanapun juga para dai itu jangan dianggap, tidak mungkin para dai itu dia akan tampil di masjid, di musola, di lapangan dakwah di wisata itu. Kalau dia memang tidak punya kemampuan untuk menganggap remeh keberadaan para dai itu, menganggap bahwa para dai atau para khutbah itu, para khutbah itu tidak punya ilmu. Berbahaya kalau berbahaya. Mungkin hal itu yang menjadi catatan anak gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih.
Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita juga sudah terhubung dengan Ketua Gerakan Salat Subuh Berjamaah Kabupaten Rokan Hulu, Ustadz Yuli Hesman, yang sehari-hari aktif berdakwah ke berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Oh begini, Ustaz. Sekarang kan Kementerian Agama sedang buat wacana menyiapkan materi khutbah untuk para khotib. Menurut keterangan Kementerian Agama bahwa itu untuk memperkaya para khotib dalam menyampaikan khutbah. Namun di sisi lain muncul kecurigaan dari sejumlah pihak, terutama para ulama, bahwa nanti akan berujung pada penyeragaman materi khutbah di seluruh Indonesia. Nah, sebagai pegiat dakwah di Riau dan sebagai ketua gerakan salat subuh berjamaah Rokan Hulu, bagaimana Ustaz menanggapi ini, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari informasi rencana Kementerian Agama untuk membuat teks khutbah bagi para dai, para khotib. Ini memang yang pertama harus kita lihat dulu ya latar belakang dari kemunculan ide ini atau perencanaan ini. Yes. Kenapa? Karena dari latar belakang ini artinya kandungan niat dari pihak Kementerian Agama, apakah memang betul untuk meluaskan wawasan dari para dai, para duat, para khotib, atau justru ini akan menjadi semacam pengekang kebebasan untuk berbicara berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau niat dari Kementerian Agama itu untuk memprofesionalkan para dai, para khotib, maknanya menambah wawasan, keluasan ilmu, itu tidak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali wajib seperti itu. Nah, artinya kehadiran dari konsep khutbah oleh Kementerian Agama itu bukan sesuatu yang wajib diterapkan oleh para khotib, namun dianjurkan, disarankan untuk menambah dari wawasan profesionalitas para dai dan para khotib. Nah, jadi kalau pandangan saya, sisi positifnya ya akan menambah daripada profesional para khotib. Kemudian selama ya hanya ada catatannya, selama tidak wajib, selama tidak mengekang kebebasan para khotib untuk menyampaikan apa kata Al-Quran, apa kata hadis. Nah, begitu, Pak. Ini kan munculnya semacam katakanlah penolakan dari sejumlah ulama ini kan ada latar belakang juga sepertinya, Ustaz. Kan beberapa waktu belakangan ini kan Kementerian Agama dianggap sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang populis. Misalnya dulu mau mengadakan sertifikasi dai atau ulama kan. Nah, ini kan akan muncul lagi satu rencana membuatkan teks khutbah, walaupun niatnya seperti disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa ini untuk memperkaya para dai, tetap juga akhirnya memunculkan kecurigaan, Ustaz. Nah, itu yang mungkin seperti Ustaz sampaikan tadi. Nah, kalau nanti akhirnya berujung pada penyeragaman, jadi sebagai penggerak dakwah tidak setuju, Ustaz ya? Baik, kalau kita bicara soal penyeragaman daripada isi khutbah, penyeragaman dari penyampaian informasi agama, itu sah-sah saja. Cuma tidak boleh mengikat dalam artian harus begini. Sementara tuntutan Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan itu tidak seperti itu. Maknanya kalau kami mengambil sisi positifnya saja, tapi tetap bingkainya tidak sebuah pemaksaan
tidak sebuah keceritaan, tapi dia semacam bantuan ya untuk lebih membimbing para khotib dan doa itu lebih profesional. Iya. Sama dengan kemarin sertifikasi khotib KI itu, MUI pada intinya kan tidak menolak, selama yang memberikan sertifikat itu adalah kompeten, orang-orang yang punya kompetensi di situ. Iya. Kapabilitasnya profesional seperti majelis ulama. Iya. Yang menjadi masalah itu ketika yang mengurus itu bukan orang yang tidak ratus ya. Iya. Contoh tempat kemarin kan mau melalui jalur BNPB. Iya kan ini tidak sinkron. Nggak sinkron, iya. Tidak sinkron dia. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai salah satu tokoh ulama Riau, pertama ya pemerintah harus niatnya jelas. Iya. Itu arahannya, niatnya jelas. Yang kedua, kita pun menanggapinya dengan husnuzon. Iya. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu tadi, tidak cerita. Artinya kehadiran ini hanya menjadikan bantuan ya untuk para khotib dan itu lebih profesional. Mungkin Ustadz punya saran atau pendapat bagaimana upaya lain selain memberikan atau menyiapkan materi khutbah ini, ada upaya lain yang lebih praktis mungkin untuk meningkatkan kompetensi para dai atau para khotib gitu, Ustaz? Oke. Jadi seharusnya dalam pandangan kita juga karena ini menimbulkan semacam persangkaan dalam rencana seperti ini, sepatutnya pihak pemerintah lebih baik menggunakan fasilitas organisasi keagamaan yang sudah ada itu untuk memprofesionalkan para khotib atau para pekerja agama ini. Nah, contohnya buat pelatihan. Di organisasi yang ada nanti Muhammadiyah, di NU, di Dewan Dakwah misalnya. Di mana lah organisasi keagamaan dulu. Jadi ada namanya pelatihan dulu. Dia tetap mempergunakan orang-orang yang kompetensinya ada di bidang itu. Bukan murni dari pemerintah itu. Artinya ada kolaborasi lah ya. Kalau dari pemerintah memang dalam situasi kita yang zaman ini memang karena muncul kecurigaan, penggiringan, pada akhirnya nanti kan tidak efektif ya. Oke, terima kasih Ustaz sudah bergabung di SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana tanggapan ulama lainnya? Kita akan coba hubungi Dr. Nur Hadi MSy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada rencana dari Kementerian Agama untuk membuatkan atau menyiapkan materi khutbah untuk para khotib kita. Sebagai ulama di Riau, apa tanggapan Ustadz Dr. Nur Hadi MSy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saudara Muhammad menyikapi ini semuanya tentu sebagai orang yang sedikit Allah amanai ilmu agama kepada saya, dikaitkan seandainya pihak pemerintah atau pihak yang berwenang menyiapkan materi-materi khutbah Jumat untuk disampaikan kepada umat, selama materi tersebut itu tidak jauh dari tatanan syariah dan untuk kemaslahatan umat, pada dasarnya tidak jadi masalah. Namun kalau materi itu menjadi sebuah kemestian dan keniscayaan atau wajib harus disampaikan, itu yang menjadi problematika di dalam
Karena memang apapun materi yang disiapkan oleh pemerintah memang pada dasarnya untuk kebaikan umat. Iya. Namun kan setiap masjid di mana para dai dari para bupati dan para ustadz itu menyampaikan khutbah Jumat, tentu sosiologi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kan belum tentu sama dengan pemikiran pemerintah itu sendiri. Iya. Memang kalau untuk momen-momen tertentu itu mungkin bagus, misalnya momen hari pahlawan, lalu kita istilahnya mengikuti panduan materinya pemerintah di Bandung. Ketika 17 Agustus misalnya kan hari kemerdekaan bagus, tapi pada hal-hal yang sifatnya umum tidak bisa kita setiap Jumat itu harus pakai materi pemerintah kan itu. Artinya tidak jadi masalah pemerintah menyiapkan materi itu, tetapi tidak menjadi sebuah kewajiban kepada dai dan khatib untuk harus memakai itu. Lalu kalau tidak dipakai, lalu ustadznya dipidanakan, kan? Atau dicap menjadi ustadz atau ulama radikal. Ini takutnya seperti itu nanti. Itu hal yang seperti itulah yang kurang tepat menurut saya kalau ditinjau dari kacamata ilmu agama dan syariah kan seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi selama anjuran dan himbauan atau sifatnya boleh-boleh saja bisa dipakai bisa tidak, itu hal yang wajar. Misalnya ini setelah dikasih materi, tentu kan setiap ustaz, setiap mubalik, setiap kiai, setiap ulama kan membaca teks daripada materi khutbah tersebut kan itu. Ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak perlu disampaikan oleh ustaznya, itu akan difilter, itu bagus, tak ada masalah. Tetapi kalau mutlak harus dibaca wajib seperti teks adanya, lalu kalau tidak seperti itu dianggap ustaz radikal, dianggap ustaz yang melawan dengan penguasa, lalu didulukan sebagai ya katakanlah pemberontak atau ya yang sifatnya mendiskriminasi para ustaz atau ulama kan itu. Iya. Ya itu tidak bagus karena dalam perjalanan Islam dan perjalanan kejayaan Islam juga memang ada pada masa-masa pemerintahan Islam dulu ada seperti anjuran-anjuran yang dibikin oleh pemerintah tentang materi khutbah Jumat kan itu. Namun sifatnya itu insidensial, tidak kontinu kan itu. Yang sifatnya misalnya ya mungkin Idul Fitri kan itu ada yang perlu disampaikan oleh pemerintah atau dari itu 17 Agustus kemerdekaan, hari pahlawan atau hari kesaktian Pancasila, yang sifat-sifatnya nasionalisme untuk membangun popularitas itu kita tanah air dan nasionalisme religius itu hal yang bagus menurut saya seperti itu sih. Ya, kemudian begini Ustaz, ini kan muncul juga penolakan-penolakan oleh sejumlah ulama. Tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa waktu belakangan kan Kementerian Agama sering membuat kebijakan yang kita anggap kurang populis dan dianggap mencurigai bahkan merugikan para mubalik. Maka keluarnya kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah juga menjurus nanti mendikte para ulama atau dai. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Hal itu bisa dibenarkan, artinya tidaklah isapan jempol saja ketika ada argumen atau statement-statement dari para ulama, para dai, para bupati, para kiai yang seolah-olah membantah dan mengambil tindakan atau sebagai bentuk negosiasi kepada pemerintah. Karena memang pada saat sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini, memang para ulama dengan kasus-kasus yang telah berlalu itu memunculkan kecurigaan akan ada hal-hal yang sifatnya patut diwaspadai. Iya, akan sifatnya nanti bisa menghancurkan atau bisa menyudutkan ulama. Ya mungkin kalau bahasanya ada sebagian khawatir bahwa akan bangkitnya kembali pemahaman yang tidak bertuhan, misalnya akan efektifnya
sebuah ideologi yang tidak bertuhan. Itu yang sebenarnya ditakutkan para ulama. Sementara yang kita maksud dan yang kita sampaikan ini memang sesuai dengan dasar negara kita, falsafah kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan undang-undang mengatakan bahwa setiap warga berhak mengamalkan menjalankan syariat agamanya masing-masing, gitu kan? Jadi kalau seandainya menteri agama mendikte ustaz-ustaz, maka bisa jadi itu harus diikuti juga mendikte para pastor, para uskup, para biksu, para yang lain juga harus seperti itu. Tidak saja umat Islam saja yang diwajibkan pakai teks atau pakai materi dari pemerintah, maka seluruh agama juga seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz sudah bergabung di SBS Channel. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya para ulama kita bersepakat atau setuju dengan kebijakan yang disampaikan atau yang akan digulirkan oleh Kementerian Agama ini, dengan catatan bahwa ini semata-mata untuk memberikan pengayaan kepada para khotib ataupun dai-dai kita, tidak masuk pada rencana menyeragamkan materi khutbah di seluruh masjid di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Kementerian Agama sendiri? Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Komarudin Amin, sebagaimana dikutip dari pipa.co.id, menjelaskan bahwa tak ada maksud untuk menyeragamkan khutbah Jumat di seluruh masjid di Indonesia, sebab cara itu tak realistis dan resistensi karena tak mungkin memaksa orang untuk membaca suatu teks khutbah. Ia menekankan tawaran teks khutbah Jumat yang diberikan Kemenak hanya sebagai alternatif bantuan untuk khotib yang membutuhkan. Jadi sebagai alternatif saja, ikhtiar kita untuk memberikan atau memfasilitasi para khotib-khotib kita yang membutuhkan. Jelas Kamarudin dalam acara Kabar Petang TV One yang dikutip Pipa pada Sabtu 24 Oktober 2020. Jadi jelas di sini ditegaskan bahwa penyiapan materi khutbah ini semata-mata hanya untuk memperkaya materi para khotib kita ketika berkhutbah. Terima kasih. Tetap tonton video-video di SBS Channel karena kita senantiasa menghadirkan materi-materi yang bermanfaat. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.